Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Akbar Johan dan tentu saja ini masih bicara mengenai bagaimana sebetulnya dinamika sektor logistik dan pengetatan serta pelarangan mudik. Dan tadi sempat disampaikan bahwa sektor logistik menjadi sektor yang secara kinerja ini paling moncer lah pada saat memasuki pandemi COVID-19. Bicara mengenai dukungan Pak Akbar yang kemudian dirasakan sangat-sangat signifikan oleh teman-teman di sektor logistik. Karena sebagaimana kita tahu sektor logistik menjadi sektor yang juga diprioritaskan, tidak ada pembatasan-pembatasan. Karena distribusi barang pada saat masuk pandemi ini sangat-sangat penting dan juga diprioritaskan oleh pemerintah. Seperti apa gambarannya Pak Akbar? Ya, sebenarnya sejak dari 2020, dukungan pemerintah dengan ditandatanganinya instruksi Presiden nomor 05 2020 mengenai National Logistic Ecosystem atau NLE. Ini sebenarnya momentum emas bagi para pengusaha logistik beserta pengusaha e-commerce, ya, bagaimana melakukan transformasi digital secara keseluruhan, secara total, karena pemerintah pun merasakan bagaimana manfaat dan dampak ekonominya di saat landscape bisnis ini berubah pada saat pandemi COVID-19 menyerang secara global, ya, sehingga landscape bisnis terutama logistik ini sangat diuntungkan. Tapi balik lagi kepada para pengusahanya bagaimana kejelian, ya, dalam menangkap dan mempersiapkan proses digitalisasi dalam proses bisnis logistiknya itu sendiri, Mas Vicky. Ya, apakah percepatan penyesuaian bisnis ini terjadi secara merata untuk seluruh segmen dari logistik di Indonesia, Pak Akbar? Memang kalau yang paling merasakan manfaatnya adalah logistik di sektor pengiriman cepat atau di sektor kurir, Mas Vicky, ya. Jadi karena rata-rata pelayanan e-commerce ini membutuhkan pelayanan ekstra cepat, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, seperti di pelabuhan yang saya operasikan di Cigading atau di Cilegon, ya. Pelabuhan saya ini adalah pelabuhan khusus dry port atau khusus bulk, ya. Ini pada saat 2020 pun growth-nya juga menakjubkan, ya. Growth-nya itu hampir 15% di tengah pandemi COVID. Nah, berbeda dengan pelabuhan yang menangani pelayanan kontainer, ya, karena apa? Dampak COVID ini kan memberikan shortage daripada kontainer balik dari Cina. Sehingga ada dampak pada saat pelaksanaan baik itu impor apalagi ekspor. Terjadi kekurangan kontainer pada saat proses ingin melakukan pengapalan, Mas Vicky. Ya, ini memang memberikan dampak yang baik itu negatif maupun positif. Ya, masih terjadi memasuki musim Lebaran ini, Pak Akbar? Kelangkaan kontainer? Masih terjadi, tapi tidak separah daripada akhir 2020 ataupun semester kedua 2020, Mas Vicky. Baik, sudah berangsur.